Kasus pelecehan seksual terhadap anak ini marak terjadi di sejumlah tempat, MJ Listener. Di Tangerang Selatan misalnya, ini pelaku pelecehan yang diamankan diperiksa kejiwaannya. Namun di Gresik, keluarga korban tidak melaporkan pelaku pelecehan meski anaknya menjadi korban pelecehan. Sementara itu di Bekasi, orang tua dibuat resah akibat pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Nah, MJ Listener, kami membuka segmen interaktif dengan Anda terkait kasus pelecehan anak yang sungguh meresahkan pada akhir-akhir ini. Dan sudah ada penelpon dari Jakarta, ini Pak Gunawan. Ya, selamat pagi. Halo Pak Gunawan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Kak Sofi. Iya, Pak Gunawan, mengenai belakangan ini terdapat banyak kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Apa Pak tanggapan Anda terkait kasus-kasus ini? Iya, yang pertama turut empati dan turut mengutuk sekali ya ada perbuatan seperti ini begitu. Harapannya sih ke depan tidak ada hal-hal yang seperti ini lagi begitu, Kak Sofi. Baik. Demikian. Iya, ada lagi Pak tambahannya, mungkin kan belakangan ini kan kasusnya itu ada banyak, terakhir kali itu yang di Bintaro begitu, itu di mall, di ruang publik begitu ya. Itu seperti apa Pak? Mungkin Bapak dari sisi sebagai orang tua begitu Pak. Gini aja Kak Sofi, seperti case yang terakhir kemarin itu, mungkin nanti kalau ada narasum mohon ditanyakan bahwa kok agak sering sekarang case-nya itu dewasa terhadap anak-anak ya, taruh entah dia nanti kalau secara aspek hukum atau medis sebagai pedofil atau bukan, tapi maksud saya begini, jangan sampai kasus itu kemudian menjadi di-hold begitu secara hukum karena yang bersangkutan tampaknya walaupun belum diperiksa dianggap sebagai sedang mohon maaf stres atau ODGJ begitu. Karena kalau itu nanti aspek hukumnya menjadi kemudian lolos dari hukum begitu, itu jangan sampai, dan kemudian setelah lolos dari hukum dan juga tidak dimasukkan ke misal mohon maaf RSJ begitu, kemudian jadi beredar kembali ke tengah masyarakat, dan itu kan menakutkan buat kita sebagai orang tua begitu. Oke, begitu, jadi kita perlu sama-sama kawal, pantau, dan juga betul ya. Untuk pihak berwajib gitu juga saling bekerja sama begitu ya Pak ya, supaya hal seperti kemarin tidak terjadi lagi. Iya, dengan pihak medis yang memang menangani bidang ini begitu, entah nanti mohon maaf ahlinya begitu Pak ahlinya psikiater forensik atau apa begitu, karena jangan sampai karena memang ada daerah gray areanya begitu dia dianggap bukan manusia, maksudnya tidak kondisi normal dalam tanda kutip, artinya ada ini kemudian dia jadi lolos dari jeratan hukum. Ini yang menakutkan buat kami warga masyarakat begitu. Baik Pak Gunawan, terima kasih banyak atas komentarnya Pak. Kita juga sama memiliki harapan yang sama ya, seperti Pak Gunawan tentunya. Kawal ini. Ya, terima kasih banyak Pak Sofi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat tugas. Selamat pagi. Kembali. Dan MJ Listener yang ingin memberikan komentar, ini juga bisa melalui line interaktif kami di nomor 021 583 99123 atau di WhatsApp call di nomor 0811 9362 999. Sambil menunggu Anda semua MJ Listener yang ingin berpartisipasi di MJ Radio, kita dengarkan informasi selengkapnya berikut ini. Ini salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya dicolek. Kasus pelecehan terhadap anak seakan tidak ada habisnya. Baru-baru ini seorang pria ditangkap di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan karena melakukan pelecehan terhadap beberapa anak kecil yang ada di mal tersebut. Seorang ibu yang melihat anaknya dicolak-colek oleh pelaku langsung mengejarnya hingga ke lantai mal paling atas dengan memanggil petugas keamanan. Setelah diamankan oleh petugas keamanan mal, pelaku berinisial ABS sempat mengancam ibu korban dan juga berupaya kabur namun tidak berhasil. Atas keberanian ibu korban, pelaku akhirnya dibawa ke Polres Tangerang Selatan. Namun polisi menduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan karena selama pemeriksaan pelaku bertingkah laku aneh. Saat ini pelaku diperiksa di rumah sakit jiwa untuk mengetahui pasti apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Si diduga yang melakukan berinisial ABS itu diamankan ke Polres
Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, seorang pria berinisial BU ditangkap karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan berusia 6 tahun dan 12 tahun saat pelaku membeli bensin di sebuah warung di Kecamatan Sidayu. Dalam rekaman CCTV, korban dicium paksa oleh pelaku tanpa diketahui orang tuanya. Berbeda dengan kasus di Tangerang Selatan, menurut polisi keluarga korban justru tidak berniat untuk melaporkan pelaku, meskipun videonya sudah viral. Namun Polres Gresik tetap memproses pelaku sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ini adalah dia membeli bensin yang ada di situ dan kebetulan dia ada korban tersebut yang ada di situ dan terungkap atau dia durasinya meningkat dan dilakukan adanya pencabulan tersebut. Pencabulan tersebut ada 2 kali, satu di dalam, yang kedua di luar. Meski mengaku hilaf, pelaku tetap dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Bekasi 2 pekan lalu, warga Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibuat resah dengan adanya video asusila yang beredar terhadap anak yang dilakukan oleh seorang pria yang mengenakan jaket ojek daring. Pelaku yang menggunakan sepeda motor terus memaksa anak untuk menuruti kemauan bejat pelaku. Beredarnya video membuat masyarakat merasa resah dan khawatir terhadap anak-anak mereka. Pihak Polres Metro Bekasi pun melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, melaporkan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak naik tajam pada tahun 2022 ini. Januari lalu saja ada 797 kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah itu setara dengan 9,13% dari total anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2021 yang jumlahnya mencapai 8.730 anak. Kemen PPPA menyebut meski ada peningkatan jumlah korban yang melapor, namun angka kasusnya meningkat dari tahun ke tahun. Tim Liputan, Metro TV. Ya, baru-baru ini listener, publik digemparkan oleh kabar viral terkait pelecehan terhadap anak-anak. Mirisnya, kasus pelecehan terhadap anak ini seakan tidak ada habisnya. Saya akan diskusikan ini dengan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Kak Seto Mulyadi atau biasa disapa Kak Seto, begitu. Selamat pagi, Kak Seto. Halo, ya selamat pagi. Iya, Kak Seto, ini belakangan ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dan yang paling baru ini kemarin tadi yang di Bintaro, kemudian juga terjadi di Gresik, begitu Kak Seto. Nah, seorang pria ini mencium anak perempuan dan kejadian itu pun sempat menuai kontroversi. Meskipun sudah meminta maaf atas pernyataannya, ini sebelumnya Kapolsek Sidayu menyebut kalau hal tersebut bukan pelecehan seksual, mungkin karena gemas, begitu Kak Seto. Nah, pertanyaannya Kak, sebetulnya sejauh mana sebuah tindakan ini bisa disebut pelecehan Kak Seto, terutama bagi anak-anak? Iya, memang yang paling utama adalah perlu masyarakat tahu bahwa menyentuh bagian-bagian yang sensitif pada anak ya, bagian muka, bibir, bagian dada, apalagi bagian-bagian aurat dan sebagainya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Okay. Apalagi itu tidak ada konteks misalnya katakanlah misalnya ahli kesehatan dan sebagainya. Jadi mohon tidak sembarangan menyentuh bagian-bagian itu dan ini menjaga supaya anak terlindungi dari kemungkinan tindakan-tindakan yang lebih jauh lagi, yaitu tadi kekerasan seksual, kejahatan seksual ataupun pencabulan dan sebagainya. Nah ini mohon betul-betul ditanamkan kepada masyarakat termasuk juga orang tua menjaga putra-putrinya. Karena seperti kata Bang Tapi ya, suatu tindak kejahatan bukan hanya niat jahat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Adanya kesempatan berarti apa? Kelengahan kita sebagai orang tua, ketidakpedulian, tidak terlindungi anak dan sebagainya. Jadi sering tindakan kejahatan seksual itu mengarah kepada anak-anak karena begitu mudahnya diperdaya dan kadang-kadang tadi kurang mendapatkan pengawasan atau perlindungan dari orang tuanya begitu. Oke, Kak Seto, tapi berarti kalau sesuatu atau misalnya mau megang agak keras sedikit, Mbak. Begitu, ya Kak Seto, kapan sebuah tindakan ini bisa disebut pelecehan begitu Kak Seto? Karena kadang kan kalau kita dengan anak-anak itu cenderung gemas atau mungkin
tidak ada intensi untuk kepelecehan begitu Kak Sito, tapi bagaimana cara membedakan itu Kak? Iya, kalau memang katakanlah sudah keluarga dekat, misalnya neneknya, tantenya dan sebagainya, kadang-kadang yang mencubit pipi, ya gemes itu masih mungkin bisa ditoleransi. Okay. Betul-betul sudah terbiasa karena sebelumnya juga diketahui oleh orang tuanya, oh dia biasanya memang demikian, mencubit pipi, mungkin memeluk, menggendong dan sebagainya. Tapi manakala itu orang luar, orang lain, maka mohon itu ditegaskan bahwa tidak bisa dibenarkan atau jangan dilakukan. Jadi takutnya apa? Takutnya itu tadi, ini batas antara gemes yang betul-betul dengan upaya mengarah kepada pelecehan seksual ini memang sangat tipis begitu. Jadi memang sebaiknya tidak itu jadi kebiasaan orang, apalagi yang tidak terlalu dekat dengan keluarga tersebut, apalagi yang tidak kenal, kemudian dan misalnya dilihat kemudian langsung memegang anak lalu cubit-cubit pipinya dan apalagi dipeluk-peluk, nah itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Gitu. Oke, Kak Seto, ini sama seperti orang dewasa ya, tentunya anak-anak ini juga memiliki otoritas terhadap tubuhnya sendiri begitu Kak Seto. Nah, namun pemahaman ini kan juga perlu diajarkan sejak dini oleh orang tua. Nah, sebaiknya itu melalui edukasi seperti apa Kak Seto? Ya, mungkin melalui media, kemudian juga ditanamkan di dalam sistem pendidikan di sekolah, kepada anak-anak juga dipesankan bahwa anak-anak juga wajib atau bisa melindungi dirinya sendiri, bagian tubuhnya sendiri. Tidak boleh orang dengan alasan apapun juga memegang-megang tempat-tempat tadi yang sensitif. Kalau misalnya itu paling ya peljabatan tangan sudah begitu. Tapi kemudian ada pelukan, ada cubitan dan sebagainya. Seperti kasus yang baru saja di Bintaro, di Mall Bintaro yang sempat ramai juga, itu kan juga demikian, colek-colek dan sebagainya. Jadi mohon ini ditanamkan kepada para orang tua, dimulai juga bisa di lembaga RT dan RW. Dan setiap pertemuan, kalau sekarang mungkin pertemuan melalui Zoom meeting antar warga, nah itu juga mohon diingatkan kepada para orang tua yang memiliki putra-putri kecil, apalagi yang lucu, yang gemesin, yang mohon betul-betul dijaga, dan kepada anak juga diwanti-wanti, dipesankan. Misalnya menghindar, misalnya jangan tante, jangan om, misalnya begitu. Jadi bisa mengatakan tidak dengan tegas, begitu. Oke. Nah itu kan juga Kak Seto ya, butuh memang dukungan dari berbagai pihak begitu, karena memang kalau di sekitar kita mungkin sering kita jumpai begitu orang tua yang meminta anak-anaknya misalnya untuk salim atau digendong sama kerabat atau orang lain begitu, padahal anaknya tuh mungkin sering tidak mau. Nah itu sebaiknya misalnya kita sebagai orang tua Kak Seto gimana supaya tetap sopan tapi juga menghargai keputusan putra-putri kita untuk tidak mau begitu? Iya, apalagi anak tidak mau ya. Jadi artinya perlu diintensifkan dialog di dalam keluarga. Misalnya dibiasakan semacam rapat keluarga atau ngobrol bareng asik atau diskusi dan sebagainya begitu. Lalu hal-hal yang memang perlu dipesankan dibicarakan dengan tenang dari hati ke hati dalam nuansa yang penuh persahabatan, penuh keakraban begitu. Jadi anak-anak boleh tanya, kalau misalnya tante itu biasanya suka cubit-cubit aku boleh nggak itu? Nah, kalau kamu memang tidak suka, kamu boleh bilang, nggak tante aku nggak mau, begitu. Tetap sopan tapi tegas, sehingga sang tetangga atau siapapun juga yang mau melakukan maksudnya baik atau sayang, juga memahami bahwa ada hak asasi dari seorang anak yang juga perlu dihargai dan didukung, begitu. Tetap sopan tapi tegas begitu Kak Seto. Iya, betul. Kuncinya adalah demikian begitu. Kak Seto juga ini kan selain edukasi, tentu anak-anak ini kan juga perlu pengawasan terutama saat di tempat umum. Nah, apa saja Kak Seto yang perlu diperhatikan oleh orang tua ini saat berada di ruang publik bersama putra-putrinya? Iya, artinya mohon betul-betul fokus, betul-betul profesional lah menjaganya. Jangan amatiran, nggak apa-apa, dia jalan nggak apa-apa, lalu kemudian sibuk main gadget atau bikin konten, tapi kurang ada perhatian. Saya sering melihat demikian beberapa baik ayah maupun bunda yang terlalu sibuk sehingga nggak tahu anaknya udah jauh misalnya.
Namanya anak kan penuh rasa ingin tahu, ingin mencoba ke sana kemari. Nah, kadang-kadang ini merupakan suatu kesempatan emas bagi beberapa kalangan yang memang memiliki tujuan-tujuan kriminal, misalnya penculikan, misalnya pelecehan seksual dan sebagainya. Jadi mohon betul-betul waspada, hati-hati dan profesional sebagai orang tua, begitu. Oke. Nah, selanjutnya Kak Seto, jika kita yang melihat langsung nih Kak, atau menjumpai peristiwa pelecehan maupun kekerasan terhadap anak, ini apa yang harus kita lakukan Kak Seto? Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan karena ada pesan bahwa siapapun juga yang mengetahui ada tindak kekerasan terhadap anak, artinya pelecehan adalah kekerasan terhadap anak juga, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, maka juga bisa terkena sanksi pidana. Jadi melindungi anak ibaratnya perlu orang sekampung, perlu banyak orang, bahwa semua anak adalah bagian juga dari tanggung jawab kita, walaupun kita tidak kenal, walaupun hanya tetangga dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat kemungkinan ada tindakan-tindakan yang betul mengarah kepada tadi pelecehan ataupun tindak kejahatan terhadap anak, maka segera ikut bertindak, misalnya melapor kepada satpam dari mall atau siapapun juga. Atau langsung bisa menegur, maaf Bu, maaf Pak, ini kenapa ini, dan sebagainya. Sehingga ini tadi, jangan pernah ada sedikit pun ruang atau kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan terhadap anak, begitu. Tuh MG Listener, jadi kalau MG Listener melihat langsung misalnya kejadian pelecehan maupun potensi kekerasan terhadap anak, itu jangan diam saja begitu Kak Seto ya. Iya, Justru iya. kita punya tanggung jawab juga untuk bertindak sesuatu untuk supaya kejadian tersebut tidak terjadi begitu Kak Seto. Betul, betul. Ikut mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, begitu. Karena kalau diam justru ada pidananya, justru akan kitanya juga kena juga Kak Seto, begitu ya Kak, bener ya? Betul, betul. Iya, kita bisa terkena sanksi pidana kalau tidak salah maksimal 5 tahun penjara. Jadi berarti ya itu tadi adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah, bukan hanya lembaga perlindungan anak, tapi juga masyarakat ikut juga membantu, begitu. Oke, Kak Seto, terakhir apa yang ingin Kak Seto sampaikan nih kepada MG Listener atau orang tua untuk mengantisipasi agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali Kak Seto? Iya, jadi sekali lagi sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai orang tua, mohon jangan ada kata-kata tidak ada waktu untuk anak. Atau tidak ada waktu untuk mengawasi anak terus-menerus ya. Apapun juga perlu kita lakukan untuk perlindungan anak. Kalau misalnya bukan kita, paling tidak mungkin orang lain yang kita percaya. Apakah mungkin asisten rumah tangga, mungkin saudara, misalnya orang tua jadi nenek dan kakek sang anak, atau paman atau bibi dan sebagainya. Pendek kata, betul-betul anak dalam suasana terlindungi, karena manakala anak tidak terlindungi, maka berbagai kemungkinan tindak kejahatan bisa menimpa putra-putri kita. Begitu. Baik, terima kasih banyak Kak Seto atas informasinya, ilmu yang di-share kepada kita semua. Kita akan terus kawal ya Kak Seto ya, kasus-kasus yang sedang terjadi, dan juga kita menjadi pengawas, menjadi orang-orang yang menjadikan tempat-tempat itu menjadi aman bagi anak-anak dimanapun berada. Kak Seto. Terima kasih banyak Kak Seto. Selamat pagi. Ya, baik, sama-sama. Selamat pagi. Selamat bertugas kembali. Terima